Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada siang hari ini berjumpa lagi dengan saya. Saya di sini sebagai pengampu untuk mata kuliah teknik daur ulang limbah. Jadi saya sendiri akan coba memperkenalkan diri dulu. Saya salah satu dosen teknik lingkungan di Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang. Jadi di sini saya sendiri lahiran dari Kota Padang. Kemudian latar belakang saya sendiri, saya S1 Biologi di Institut Pertanian Bogor, di mana riset saya kaitannya ke keanekaragaman semut di kawasan mangrove. Sedangkan untuk S2 saya di Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung, riset saya analisis resiko sampah yang tertahan di kawasan mangrove. Jadi memang fokus saya lebih ke ekosistem, ke mikrobiologi di kawasan pesisir atau di kawasan mangrove. Selain itu juga ada beberapa minat saya terkait pengelolaan sampah sampai dengan di aspek non teknis untuk pengelolaan sampah. Untuk mata kuliah lain di semester ini saya memegang untuk mata kuliah hukum lingkungan, kemudian ada pengantar teknik lingkungan, sama satu lagi itu pengelolaan persampahan. Oke, jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjabarkan beberapa hal sebagai pengantar atau pendahuluan untuk mata kuliah ini. Jadi ringkasan apa yang menjadi pembahasan kita pada siang hari ini yaitu mulai dari kontrak perkuliahan, kemudian deskripsi mata kuliah ini itu apa, kemudian daftar referensinya apa saja, kemudian tugas, sampai ke nanti saya akan memberikan sedikit pendahuluan terkait materi pertemuan kita. Kemudian harapan saya nanti di masing-masing sesinya di sini, siap satu sesi, misalnya setelah saya membahas kontrak perkuliahan, jika ada yang ingin ditanggapi atau ditanyakan, silakan langsung dihidupkan mikrofonnya dan silakan langsung ditanyakan. Oke, selanjutnya yang pertama kita bahas terkait kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan di sini mengikat kepada setiap mahasiswa sebenarnya yang tidak hanya yang nantinya mungkin melihat video atau rekaman dari pemaparan di sini, tapi yang jelas di sini mengontrak atau mengikat kepada semua mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah ini, mata kuliah teknik daur ulang limbah. Jadi secara totalnya dari yang terakhir sudah saya cek melalui portal itu ada 12 orang. Cukup sedikit sebenarnya dari mata kuliah lain karena memang ini salah satu mata kuliah tambahan sebenarnya ya. Pilihan yang memang tidak semua mahasiswa untuk diwajibkan untuk mengambil ini. Harapannya memang ini menjadi satu mata kuliah yang menjadi tambahan, apakah itu nanti akan terkait dengan apa yang ingin dilakukan di KP, apa yang ingin dilakukan dengan tugas akhirnya, atau apa yang ingin dikerjakan nanti setelah menyelesaikan perkuliahan. Jadi terkait perkuliahan di sini, saya nanti akan menggunakan 3 macam platform istilahnya di sini untuk perkuliahan daring. Atau perkuliahan daring di sini kita berkuliah secara online atau secara jaringan. Apakah itu nanti kalian bisa menggunakan handphone secara langsung atau nanti juga bisa menggunakan laptop juga. Jadi silakan nanti bisa dikondisikan tergantung kondisinya. 3 platform yang saya gunakan, yang pertama adalah portal akademik STIN Padang, yang itu yang menjadi platform utama. Jadi saya harapkan memang walaupun dari handphone pun sebenarnya kita masih bisa mengakses portal kita. Jadi di sini kita akses mulai dari
nanti absensinya yang saya akan lihat dari komentar di kolom komentar, kemudian sampaikan nanti materi dan ada beberapa tugas yang saya sampaikan melalui portal juga. Di portal pun sebenarnya kalian sudah bisa melihat rincian per pertemuannya, poin-poin materi yang akan saya sampaikan, atau poin-poin materi yang harusnya coba kalian pelajari. Beserta di situ juga sudah saya rincikan referensi apa yang akan saya gunakan untuk di pertemuan itu juga. Kemudian saya juga menggunakan Google Classroom dan grup WhatsApp itu sebagai penunjang yang memang ada beberapa hal yang masih kurang di portal kita. Jadi melalui Google Classroom, saya nanti akan menambahkan selain nanti materi juga bisa dilihat di portal, di Classroom juga akan saya lampirkan materi, dan nanti akan ada beberapa kuis dan pertanyaan-pertanyaan yang nanti sifatnya adalah pengerjaannya di akhir dari setiap pertemuan, atau nanti sebagai pertanyaan-pertanyaan yang kalian bisa kerjakan pada saat nanti setelah pertemuan kita. Jadi di antara jeda pertemuan hari ini dengan di pertemuan berikutnya. Kemudian di grup WhatsApp tentu untuk komunikasi dua arah yang lebih interaktif, karena yang pastinya kemungkinan untuk berinteraksinya akan lebih tinggi kita melalui grup WhatsApp. Jadi memang diharapkan semua sudah masuk, dan alhamdulillah semua mahasiswa yang terdaftar di portal kita sudah masuk. Jadi karena itu diharapkan pada pertemuan pada minggu yang pertama ini, coba masing-masing dari mahasiswa untuk memahami dulu ketiga platform yang saya sebutkan tadi. Jadi dipahami dasar-dasar apa saja fungsional yang ada di dalamnya, bagaimana cara penggunaannya, dan lain sebagainya. Sehingga nanti di setiap pertemuan yang akan datang, karena ini akan terus kita pakai, kalian juga harus bisa memahaminya dengan baik. Kemudian emailnya terkait penggunaan Google Classroom, karena nanti akan menggunakan akun Gmail, diharapkan yang digunakan adalah akun emailnya yang menggunakan nama jelas, bukan nama istilah atau singkatan yang lain sebagainya. Kemudian saya kembali mengingatkan kepada semua nanti mahasiswa yang bergabung di dalam grup WhatsApp, tolong nanti dicek nama profil dari WhatsApp-nya masing-masing. Kalau memang masih tidak atau belum menggunakan nama lengkap, silakan ditambahkan nama lengkapnya, karena saya tidak akan mungkin menyimpan semua nomor yang kalian gunakan yang ada di dalam grup kita nanti. Kemudian total pertemuan, secara maksimalnya kita akan ada 14 kali pertemuan berupa materi, ditambah 2 pertemuan dalam bentuk ujian, di mana nantinya dalam aplikasinya nanti bisa jadi memang total pertemuan yang akan kita jalani itu kurang dari 16 pertemuan. Di sana memang untuk pertemuan kita ini, kalau saya tidak salah memang kita ada beberapa kali tanggal merah kita yang dapatkan. Jadi itu akan sedikit menjadi kendala, meskipun nanti kita perlu ada beberapa pergantian waktu. Untuk penyederhanaan terkait berapa jumlah ketidakhadiran, jadi di sini saya harapkan setiap mahasiswa nanti jumlah ketidakhadirannya itu totalnya 3 kali. Jadi ketika dia 4 kali tidak hadir, maka nanti secara otomatis dia tidak akan bisa mengikuti ujian akhir. Jadi kalaupun nanti tetap mengumpulkan tugas atau mengumpulkan soal jawaban dari tugas akhirnya, dari ujian akhir semesternya, itu dianggap tidak ada atau dianggap nol nantinya. Jadi saya tekankan lagi, maksimalnya 3 kali tidak hadirnya, sehingga nanti silakan secara mandiri untuk dicek lagi kehadirannya masing-masing. Untuk ketidakhadiran ini, kalau memang ada kendala terkait pekerjaan, jadi memang khusus kepada mahasiswa yang transfer biasanya,
Jadi silakan untuk mengganti ketidakhadirannya dengan tugas yang nanti detailnya akan dijelaskan kemudian. Jadi secara maksimalnya yang bisa diganti adalah 3 kali pertemuan total. Jadi misalnya nanti selama 1 semester nanti ada 6 kali pertemuan tidak masuk, di mana karena alasan dinas pekerjaan misalnya, maka 3 pertemuan bisa diganti sehingga memenuhi minimal 3 kali pertemuan tidak hadirnya. Mengenai detail ketidakhadiran, akan ada beberapa macam. Yang pertama itu terkait sakit, jadi tidak bisa mengikuti perkuliahan. Kemudian tadi izin karena ada pekerjaan ataupun ada alasan akademis, misalnya adanya undangan dari kampus misalnya untuk mengikuti suatu acara, atau yang lain lagi tanpa keterangan. Jadi ketika saya cek nanti melalui aktivitasnya yang ada di komentar di portal ataupun yang ada di Zoom di sini ataupun nanti yang melalui grup WhatsApp atau tugas dan kuisnya, tidak ada muncul sama sekali di platform-platform tersebut, maka nanti dianggap tanpa keterangan nantinya. Kemudian yang berikutnya, detail kehadiran, karena kita tidak ada tatap muka. Yang pertama saya akan filter pertama akan saya lihat dari komentar di kolom diskusi. Yang berikutnya dari diskusi atau tanya jawab yang akan kita lakukan, apakah itu melalui Zoom seperti saat ini ataupun nanti melalui grup WhatsApp. Kemudian yang terakhir juga saya akan lihat dari tugas atau kuisnya yang nantinya akan saya berikan di setiap pertemuannya. Jadi semacam filternya yang menyatakan kalau nanti kalian hadir. Sampai sini ada yang ingin tanyakan dulu tidak? Saat ini belum, Pak. Oke, kita lanjut untuk ke nilai akhirnya. Untuk yang kali ini saya ada 3 komponen, mulai dari kehadiran sampai dengan ujian akhir semester. Di sini yang berbeda adalah ada di aktivitas. Di sini saya akan melihat bagaimana aktivitas masing-masing dari setiap mahasiswa pada setiap pertemuannya. Ya, akan saya lihat dari bagaimana pada saat bertanya dan lain sebagainya. Jadi nanti untuk aktivitas di sini, secara totalnya akan ada 3 poin tadi yang saya lihat. Jadi akan ada nilai per pertemuan, nilai aktivitas per pertemuan untuk setiap mahasiswa. Jadi ketika dia ada memberikan respon pada setiap pertemuannya, apakah itu dari WhatsApp, apakah itu dari portal, ataupun dari Zoom sini, kita akan secara otomatis akan mendapatkan 30 poin. Kemudian ada memberikan tanggapan terkait spesifik terkait materinya, akan ada 30 poin. Ada memberikan pertanyaan atau nanti coba bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saya ataupun oleh mahasiswa juga akan mendapat 40 poin. Jadi untuk bisa mendapatkan nilai 100 poin itu harus melengkapi aktivitas-aktivitas yang sudah saya coba kontrol di sini. Jadi ini nanti akan memberikan pengaruh terhadap nilai akhir yang kalian dapatkan. Terkait nilai akhirnya, saya rasa sudah sama-sama memahami semuanya di sini. Ada yang ingin tanyakan dulu enggak? Kalau enggak, kita lanjut. Lanjut aja, Pak. Oke, kita lanjut ke mata kuliahnya. Jadi, teknik daur ulang limbah di sini, beberapa poin yang akan menjadi pembahasan kita selama 1 semester adalah, jadi kita akan mulai dulu dari apa itu limbah, apa itu dasar dari daur ulang itu maksudnya seperti apa. Kita masuk ke limbah padat, kemudian terkait bagaimana cara kita memilah dan meminimasi limbah padat. Kemudian berangkat ke teknologi daur ulang. Karena memang paling banyak ragamnya itu di limbah padat. Di limbah padat ini kita akan bahas secara spesifik per tekniknya, apakah secara mekanis, secara biologis, ataupun secara thermal nanti untuk pendaur ulangan limbah padat tadi. Baru kemudian kita masuk ke daur ulang limbah cair, yang nantinya akan banyak ke industri-industri, dan limbah B3 di sini nanti akan masuk juga ke elektronik seperti baterai, komputer, dan lain sebagainya, masuk juga nanti ke limbah medis juga. Analisis instruksional di sini adalah untuk menggambarkan bagaimana jalan dari
materi-materi yang nantinya akan saya siapkan. Jadi kita di sini berangkat dari fondasi awal di sini, apa itu dasar daur ulang limbah, apa itu limbah padat, kemudian kita berangkat ke bagaimana pemilahan dan minimasi limbah padat. Kalau dari sini kita akan bahas satu persatu lagi di sini seperti apa teknologi daur ulang secara mekanis, biologis, dan thermal. Baru kemudian kita masuk ke limbah cair, B3, dan nanti ke terakhir kita akan coba melihat seperti apa penerapan teknologi daur ulang limbah. Jadi nanti secara umum, ini capaian pembelajaran umum yang saya harapkan bisa nantinya dicapai oleh masing-masing mahasiswa yang mengikuti mata kuliah di sini. Jadi yang pertama di sini terkait aspek pengetahuan di sini adalah bisa menelaah nantinya teknologi-teknologi yang terkait daur ulang limbah, apakah itu limbah padat ataupun limbah cair. Kemudian terkait keterampilannya di sini, keterampilan di sini adalah bagaimana teknologi-teknologi yang tepat terkait daur ulang limbah. Jadi nanti setelah kita melihat seperti apa teknologinya, saya harapkan nantinya mahasiswa bisa menelaah sendiri kira-kira berdasarkan suatu permasalahan yang nantinya muncul atau yang nantinya bisa kalian temui di sekitar nantinya seperti apa atau teknologi apa yang nantinya lebih tepat ketika kita ingin mencoba melakukan daur ulang limbahnya. Selanjutnya terkait aspek sikap di sini, diharapkan memang setiap mahasiswa mampu meningkatkan kepekaannya baik itu terhadap permasalahan lingkungan sekitarnya, terhadap permasalahan yang dihadapi rekan-rekan mahasiswa lainnya, dan mampu juga nantinya bekerja sama ini terkait dengan nanti adanya tugas-tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Tanggung jawab di sini dengan pilihan memang sudah memilih untuk melanjutkan perkuliahan, jadi semoga memang bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah dipilih. Selanjutnya terkait jujur, nanti terkait pengerjaan tugas, kuis, dan nantinya untuk ujian nantinya. Jadi silakan dikerjakan tugas, kuis, ataupun nanti ujian nanti secara jujur, karena memang di sini yang dilihat memang bagaimana capaian dari masing-masing individu. Jadi tidak perlu terlalu memikirkan kalau memang tidak bisa atau masih kurang mengerti, lebih baik disampaikan apa adanya saja. Terkait disiplin, tadi terkait komitmen kita terhadap waktu kita mulai yang sepakati jam berapa, terus selesainya juga disepakatinya jam berapa. Kemudian di sini juga selanjutnya referensi yang nantinya akan saya gunakan yaitu ada beberapa referensi, ada juga pertama dari Pak Davan Huri, pengolahan sampah terpadu, ada dari Fiscal John sampai nanti ke Worrell. Jadi ada beberapa, cukup banyak sebenarnya referensi yang bisa kita pakai, karena memang di sini tingkatnya memang sudah mata kuliah yang biasanya umumnya memang diambil oleh mahasiswa yang sudah tingkat atas, karena memang sudah penerapan aplikasi lagi dari apa keilmuan yang sudah pernah didapatkan sebelumnya. Ada yang tanyakan dulu enggak sebelum ini terkait referensi dan tadi terkait deskripsi mata kuliahnya? Terus hari ini lanjut dulu. Oke. Kemudian sebelum kita masuk ke materinya, kita masuk ke tugas di sini. Tugasnya nanti secara sederhananya akan ada beberapa bentuk. Jadi yang pertama mulai dari dalam bentuk kuis, kemudian ada juga dalam bentuk tugas mandiri, ada juga dalam bentuk tugas terstruktur. Kuis dan tugas di sini nantinya akan saya buat, khususnya tugas ya, akan saya buat kurang lebih ada satu itu untuk 2 atau 2 minggu ataupun di 1 bulan untuk tugasnya. Sedangkan kuis nanti akan saya coba buat untuk di setiap pertemuannya. Karena itu akan melihat bagaimana atau seperti apa capaian dari masing-masing mahasiswa untuk di setiap pertemuannya.
Kemudian untuk tugas sendiri ada tugas mandiri dan ada tugas terstruktur. Tugas mandiri itu nanti dengan diharapkan akan dikerjakan secara individu oleh masing-masing mahasiswa, sedangkan tugas terstruktur tadi itu yang akan dikerjakan secara berkelompok, yang nantinya diharapkan bisa adanya kerjasama dan kepekaan tadi untuk masing-masing anggota kelompoknya. Oke. Terkait nanti detail kontrak perkuliahan, saya rasa nanti karena jumlah yang aktif pun masih kurang dari setengahnya, nanti akan kita lanjutkan di WhatsApp. Karena itu kita akan lanjut dulu ke pendahuluan di sini. Jadi sebelum kita nanti mulai materi secara penuhnya di minggu berikutnya, pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas mulai dari apa saja kategori limbah, apa saja nanti limbah sebagai sumber daya itu maksudnya apa, sampai dengan daur hidup limbah organik. Jadi secara globalnya sebenarnya di sini kita melihat dari adanya suatu material yang ada di bumi, itu kita sebagai manusia kita ekstraksi, yang nanti kita gunakan di industri, kita gabungkan ada beberapa bahan-bahan yang berasal dari ekstraksi tadi, kita gabungkan sehingga nanti dikonsumsi. Yang pada akhirnya sebenarnya aktivitas-aktivitas di industri dan konsumsi di sini pada akhirnya akan dikembalikan lagi atau didisposal lagi ke alam. Jadi disinilah arus dari sebenarnya limbah di sini adalah kelebihan material juga sebenarnya, kelebihan material yang awalnya diekstraksi dari alam itu sendiri. Jadi secara globalnya aliran dari si material itu sebenarnya akan dimulai dari ekstraksi, dikembalikan lagi ke alam. Kemudian dari produksi sendiri, dari ekstraksi si material tadi, dari tahun 1910 sampai dengan tahun 2010 memang terjadi peningkatan ekstraksi tadi. Jadi kalau secara logikanya memang secara global pemanfaatan atau ekstraksi dari bahan mentah tadi terus bertambah sebenarnya. Yang pastinya memang secara tidak langsung pasti akan ada dampak lagi terhadap berapa resource yang masih tersedia terkait sumber daya tadi. Ini dari sini kan ada semen, ada besi, ada baja, kertas. Ini ada beberapa memang kan sebagai suatu sumber yang tidak terbatas sebenarnya. Dan di sini memang terlihat kalau setiap tahunnya akan terus bertambah sumber daya ini. Dan kalau memang tidak ada pertimbangan terkait kita penggunaan ulang dari bahan-bahan sisa tadi, maka ini akan menjadi suatu masalah ke depannya. Kemudian di sini closing loop terkait penggunaan sumber daya alam yang tadi saya coba jelaskan. Jadi mulai dari sumber daya alam, diekstraksi, kemudian di tahapan industri sampai konsumsi, kemudian di waste management. Harapannya adalah dari waste ini kita bisa menggunakan kembali atau nanti kita daur ulang sehingga nanti bisa digunakan apakah itu di tahapan material production-nya, di processing, atau di nanti konsumsinya seperti apa. Jadi ini contoh gambaran dari bagaimana pemanfaatan bahan mentah. Ini bahan dari biologi akhirnya dimanfaatkan menjadi barang-barang elektronik yang dari sini coba didaur ulang sampai menjadi komponen-komponen tertentu, dan ini membutuhkan waktu yang sangat panjang sebenarnya untuk kita bisa menguranginya lagi. Jadi dari sini juga tergambarkan kalau sebenarnya akan ada proses yang panjang lagi sebenarnya dari kita mengubah dari bahan yang sudah jadi di industri ini menjadi elemen-elemen dasarnya. Karena memang ini sebenarnya sudah gabungan dari beberapa material-material yang kita ambil di alam. Ini memang suatu proses yang tidak mudah sebenarnya. Kemudian, kalau kita kategorikan dulu dari awal, apakah yang nanti yang masuk ke dalam limbah. Jadi limbah di sini akan ada beberapa kelompok kategorinya. Jadi yang pertama ada munisipal itu dari perkotaan maksudnya. Di perkotaan di sini bisa dari perumahan, bisa dari kawasan komersial, seperti pasar, kemudian dari daerah perkantoran, sekolah, dan lain sebagainya.
hazardous di sini B3, industrial, ada industri, medis. Universal di sini contohnya seperti baterai, seperti aki misalnya, itu masuk ke kategori limbah yang universal. Kemudian dari construction and demolition itu dari kegiatan-kegiatan konstruksi, di konstruksi seperti misalnya ada kegiatan pembangunan, ada kegiatan renovasi atau kegiatan penghancuran, apakah itu bangunan rumah, gedung, hotel, dan lain sebagainya, atau jalan ataupun jembatan. Jadi sisa-sisa dari itu sebenarnya masuk ke limbah juga. Kemudian radioaktif itu dari aktivitas-aktivitas misalnya pembangkit atau senjata-senjata yang dari atau berbahan dasar nuklir. Kemudian pasti akan ada sisa-sisa lagi dari aktivitas-aktivitas industri tersebut. Kemudian ada lagi dari pertambangan atau mining. Mining di sini bisa dalam bentuk misalnya dari tanah atau batuan yang nantinya terbuang ketika memang kalau ketika mining tertambang kita mengambil dari bawah permukaan bumi lagi nantinya. Bisa juga dari sisa-sisa smeltingnya. Jadi misalnya pemurnian mineral-mineral yang diambil dari dari lapisan bawah bumi. Yang terakhir adalah agrikultural dari pertanian yang pada umumnya itu dalam bentuk limbah sisa-sisa bukan limbah dari kotoran peternakan misalnya, apakah itu dari sapi, kambing, ayam dan lain sebagainya, atau sisa-sisa dari bekas pemanenan, dari panen yang diambil misalnya buahnya saja, kan ada sisa dari batang jagung misalnya yang sudah dipanen. Itu kan menjadi suatu limbah juga yang perlu dikelola. Meskipun selain itu juga ada kemungkinan juga limbahnya terkait misalnya wadah untuk pestisida ataupun kemasan-kemasan yang nantinya akan ada digunakan selama proses dari si pertanian tadi. Meskipun sebenarnya dalam skala kecil limbah yang dihasilkan dari pertanian sini sebenarnya langsung bisa dikelola oleh si pengelola tadi. Misalnya kalau di rumahan sebenarnya bisa limbah tadi itu bisa langsung dimasukkan ke dalam tanah atau mungkin membuat suatu yang skala digester yang kecil atau komposter yang lebih kecil. Jadi masing-masing dari kategori limbah ini memang harusnya bisa dibuatkan secara terpisah. Jadi harus dipisah-pisah lagi karena memang penanganannya akan sangat beragam untuk masing-masing karakteristiknya. Terkait limbah organik ada beberapa prosesnya. Yang jelas nanti kita akan melihat beberapa senyawa yang nanti akan dipakai. Metodenya ada beberapa, agricultural reuse, bioenergi, dan lain sebagainya. Kemudian ini contoh dari sistem organic waste recycling program. Jadi ada beberapa contoh tergantung spesifik karakteristik dari sampah organiknya. Apakah itu composting, apakah itu biogas, apakah itu menggunakan lahan yang beririgasi, atau menggunakan spon, ada menggunakan pirolisis juga, atau nanti menggunakan pembakaran. Oke. Jadi kurang lebih itu sebagai pengantar. Jadi itu memang sudah memberikan sedikit gambaran apa yang nanti akan kita coba pelajari bersama-sama selama 1 semester ke depan. Saya rasa cukup bisa menjadi pengantar. Oke, ada pertanyaan enggak kira-kira? Untuk semester depan, untuk pertemuan ke depan, pertemuan minggu depan kita akan memulai dari seperti apa sebenarnya daur ulang limbah padat. Jadi nanti bisa dipahami dari sekarang. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah ada 6 orang yang bergabung. Ada yang ingin bertanya? Ada? Kalau sudah tidak ada, mungkin slide-nya bisa saya akhiri sekarang. Jadi terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah bergabung.